Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Melinda, NIM saya 1811498097. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem penunjang keputusan, yaitu tentang manajemen support system. Yang pertama, apa sih manajemen support system? Manajemen support system atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Apa sih tujuan dari manajemen support system? Nah, tujuan dari manajemen support system yang pertama yaitu sistem pendukung manajemen diharapkan mampu membantu setiap orang yang membutuhkan pengambilan keputusan dengan lebih tepat dan akurat. Nah, yang kedua yaitu memecahkan suatu masalah. Nah, pemecahan masalah mungkin membuat banyak keputusan. Kemudian ada 10 peran organisasi menurut Mintzberg yang dipublikasikan dalam Mintzberg on Management, yaitu Inside Our Strange World of Organization pada tahun 1990. Nah, dari 10 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada interpersonal roles, yang kedua informational roles, dan yang ketiga ada decisional. Nah, interpersonal roles adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, sosok atau figur, yaitu seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua, yaitu pemimpin atau leader. Di sini seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Nah, menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengolah kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga, yaitu penghubung atau liaison. Yaitu seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Selanjutnya, informational roles atau peran informasional. Nah, pada peran ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. Di sini dibagi dalam 3 peran. Yang pertama yaitu pemantau atau monitor. Di sini manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Seorang manajer juga memantau tim yang dipimpin baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Nah, kedua yaitu penyebar informasi atau disseminator, yaitu manajer berperan mengkomunikasikan informasi yang ada baik kepada kolega maupun kepada timnya. Yang ketiga yaitu sebagai juru bicara atau spokesperson. Nah, di sini manajer mewakili atau menjadi juru bicara dan berbicara atas organisasi. Nah, di peran ini, seorang manajer bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai organisasi dan tujuan yang hendak dicapai kepada pihak luar. Nah, yang selanjutnya ada decisional, yaitu berkaitan dengan peran manajer menggunakan informasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wirausahawan atau entrepreneur, yaitu manajer bertanggung jawab akan perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu pemecah masalah atau disturbance handler. Nah, di sini manajer bertanggung jawab jika ada hambatan yang terjadi di organisasi. Yang ketiga yaitu pembagi sumber daya atau research allocator. Nah, manajer berperan untuk menentukan apakah sumber daya yang dibutuhkan adalah yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu negosiator atau negosiator. Nah, seorang manajer berperan juga sebagai negosiator. Nah, berpartisipasi atau mengambil sebagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Pengambilan keputusan manajerial dan sistem informasi. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya meliputi berbagai input, sedangkan mencapai tujuan adalah output dari proses. Evolusi dari alat pengambil keputusan terkomputerisasi dibagi dalam 7 kategori. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, merupakan sistem informasi yang biasanya diimplementasikan pertama kali di suatu organisasi sebelum mengimplementasikan sistem informasi lainnya. TPS memfokuskan pada data transaksi. Sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun,
menyimpan dan memproses data transaksi, dan kadangkala mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi. Contohnya, sistem informasi untuk mencatat transaksi penjualan, pemesanan tiket pesawat, dan lain sebagainya. 2. Pengendalian keputusan, sistem pemrosesan transaksi yang sekaligus bisa memvalidasi keabsahan kartu kredit. Kedua, Manajemen Information System atau MIS adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi agar mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, sistem informasi manajemen juga disebut pelaporan manajemen atau Management Reporting System. Ketiga, Office Automation System atau OAS merupakan sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Sistem ini menyediakan aneka ragam perangkat untuk memproses informasi seperti lembar kerja atau spreadsheet, pengolahan kata atau word processor, pengolahan grafik, aplikasi presentasi, email, voicemail, dan telekonferen. Yang keempat ada DSS. DSS merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan membantu pengambil keputusan dalam situasi yang semi dan tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat, menurut Alter pada tahun 2002. Yang kelima ada Expert System atau ES. Nah, sistem ini yang memiliki kemampuan meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keenam, ada Executive Information System atau EIS, merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas fleksibel bagi manajer dan eksekutif secara eksternal dan internal, berguna untuk mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang ketujuh ada Artificial Neural Network atau ANN, adalah teknologi kecerdasan tiruan terapan yang mencoba menampilkan proses pembelajaran dan pengelolaan pola untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Mengapa manajemen membutuhkan DSS dan MIS? Karena keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas, dan juga kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti atau makna. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.